Bab ke-60, kalah telak. Reiki meraih kepala Zakir dan meletakkannya di atas pangkuannya. Zakir! Zakir bangun! Plak! Plak! Reiki menampar wajah Deskir cukup keras dengan air mata yang menetes di pipi pria berjambang itu. Uhuk, tega sekali kamu Abdullah. Temanmu sedang sekarat, kamu malah menamparnya pula. Ucap Zakir yang membuat Reiki menghembuskan nafas lega karena ternyata sahabatnya itu masih memiliki nyawa. Hehehe, sepertinya kamu takut kehilangan aku ya? Tanya Zakir dengan nafas tersenggal. Awas saja kalau kamu berani mati sebelum aku mengizinkan. Aku kencingi kuburanmu, ucap Reiki. Reiki melepas baju kaos yang dia kenakan dan berusaha untuk merobeknya. Namun karena kaos itu masih baru, tentu saja baju itu sulit dirobek. Reiki kemudian teringat mes yang diberikan Dirim di belakang saku celananya. Reiki membuka benda yang masih berbungkus itu dan kemudian menorehkannya pada baju kaos yang dia kenakan. Brit. Reiki merobeknya menjadi beberapa bagian. Pria itu kemudian mengikatkan sobekan baju itu pada lengan, telapak tangan Zakir, hingga punggung tangan sahabatnya itu. Mata Zakir perlahan terpejam yang membuat Reiki jadi panik. Zakir! Nggak buka mata, aku tabok ya, ucap Reiki. Aku belum mati Abdullah. Kalau dokter galak kayak kamu, semua pasien akan mati, ucap Zakir. Di mana Reno dan Rio? Pertanyaan Reiki mampu membuat mata Zakir jadi terbuka lebar. Tidak hanya matanya, pria itu bahkan langsung duduk seketika. Ada apa? Tanya Reiki. Saat aku tinggal mencarimu, mereka sedang bertarung dengan Hilman. Jawab Zakir. Apa? Gawat. Mereka pasti akan kalah telak. Hilman sering berlatih denganku. Ilmu bela dirinya lumayan tinggi. Mereka pasti tidak akan bisa mengalahkan Hilman meski menyerang bersamaan sekalipun. Lagi pula kenapa mereka tidak menggunakan senjata? Tanya Reiki. Hilman bilang ingin mengajak mereka bertarung secara jantan. Jawab Zakir. Apa saat itu dia sedang terluka? Tanya Reiki. Ya, sebelum mereka bertarung, Reno berhasil menembak punggung tangannya. Jawab Zakir. Itu berarti Reno dan Rio sudah termakan provokasi. Kita harus ke sana sekarang. Ucap Reiki sembari membantu Zakir berdiri. Reiki meminta pistol yang ada di pinggang Zakir, sementara Zakir menggunakan senjata laras panjang hasil rampasan. Sesuai dugaan Reiki, saat ini Rio dan Reno sudah babak belur dihajar oleh Hilman. Dan terakhir Hilman menodongkan pistol pada kepala Reno. Ucapkan selamat tinggal untuk ibu dan adikmu. Kalian berdua ini memang bodoh. Sok jagoan, tapi tidak tahu kemampuan diri sendiri. Sudah diberi Tuhan kesempatan hidup, malah milih mengantarkan nyawa ke sini. Sekarang ucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Ucap Hilman yang kemudian berencana menarik pelatuk pistolnya. Dor. Prak. Pistol di tangan Hilman jatuh ke lantai. Hilman secepat kilat menoleh untuk mengetahui siapa orang yang sudah menggagalkan rencananya itu. Pria itu sangat terkejut karena Reiki sudah berhasil bebas. Reiki kemudian melepaskan baju kaos dalam hitam yang melekat terakhir di tubuh atletisnya. Tonjolan di perut Reiki tampak menggoda meskipun pria yang melihatnya sekalipun. Mereka memang bukan lawan yang seimbang denganmu. Aku harus menyebut pertarungan ini sebagai apa ya? Bertarung secara jantan sangat tidak cocok denganmu yang seorang homo. Pria menjijikan. Umpat Reiki yang kini sudah berada di hadapan Hilman. Menjijikan atau tidak, yang pastinya kamu sudah aku beli mahal dari Dirim. Suka tidak suka kamu milikku sekarang. Ucap Hilman. Milikmu? Mimpi saja. Aku bukan milikmu ataupun milik Dirim. Aku hanya milik Anissa. Ucap Reiki yang membuat Hilman jadi tergagah. Anissa? Dia sudah jadi bangkai di laut. Ucap Hilman. Bangkai? Kenapa kamu itu terobsesi jadi mafia, sementara otakmu itu tidak memadai? Kenapa kamu tidak berpikir kalau Reno dan Rio bisa selamat, kenapa Anissa tidak? Reiki tersenyum penuh kemenangan. Anissa masih hidup? Tanya Hilman. Tentu saja. Tidak hanya Anissa, bahkan ketiga bayi kembarku juga sudah lahir sempurna. Jawaban Reiki merupakan pukulan yang berat bagi Hilman. Sekarang ayo kita selesaikan semuanya hari ini, Man.
Akhiri semua mimpimu yang ingin mendapatkanku dan juga markasku. Mari kita tuntaskan semua rasa kecewa di antara kita akibat dari buntut pengkhianatan yang kamu lakukan padaku, pada Rio dan juga Reno. Ucap Reki sembari memasang kuda-kudanya. Sepertinya kamu tidak ingin memberikan aku pilihan. Apa boleh buat, mungkin hubungan kita memang harus berakhir dengan kematian salah satu di antara kita. Karena bagiku lebih baik kamu mati saja daripada melihatmu hidup bahagia bersama Anissa. Ucap Hilman yang juga memasang kuda-kudanya. Zakir, Rio, Reno, kalian blokir jalan rahasia yang ada di bawah tangga ruang bawah tanah ini. Jangan biarkan satu orang pun lolos dari tempat ini. Dan jangan lupa tetaplah waspada. Ucap Reki. Reno, Rio, dan Zakir bergegas pergi. Namun sebelum pergi, Zakir memberikan 2 buah tali pada Reki. Tap, tap, tap. Reki dan Hilman mulai bertarung satu sama lain. Pertarungan itu sangat sengit karena ilmu bela diri keduanya sangat tinggi. Namun tentu saja ilmu bela diri Reki sangat unggul jika dibandingkan dengan Hilman. Pria itu harus merelakan wajahnya mendapatkan tendangan memutar dari Reki. Berukuk. Hilman terpental di lantai yang keras. Nafas pria itu ngos-ngosan. Meskipun kalian mengurungku, tidak membuat kemampuanku menurun. Di saat kalian terjaga, aku tertidur. Dan saat kalian tertidur, disitulah aku terjaga dan terus berlatih. Melatih diri untuk mendapat kesempatan hari ini. Kesempatan untuk membuat kalian babak belur. Ucap Reki. Bangunlah. Ayo kita selesaikan dengan cepat. Sambung Reki. Hilman perlahan bangkit dan menyeka darah yang keluar dari sudut bibirnya. Sementara itu di ruangannya Dirim tengah menyaksikan pertarungan sengit itu dari CCTV di laptopnya. Dia juga melihat keadaan anak buahnya yang satu persatu sudah berhasil dibekuk dan dijejerkan satu persatu di halaman rumahnya. Tap, 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 bash, biug, bash, biug. Reki kembali memberikan beberapa pukulan di wajah mantan sahabatnya itu. Itu adalah pukulan-pukulan dari pengkhianatanmu pada kami. Pukulan itu pula yang meresmikan kalau kamu bukan lagi sahabat kami. Kamu adalah musuh kami. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan dari sebuah pengkhianatan. Ayo bangunlah. Jangan jadi pengecut. Ucap Reki. Hilman melirik ke arah pistol yang tergeletak di lantai. Pria itu berguling-guling dan meraih pistol itu. Dengan gesit Hilman bangkit dan menodongkan pistol ke arah Reki. Heh? Sekali pecundang tetap saja pecundang. Tunggu apa lagi? Lepaskan tembakan dimanapun kamu suka. Di sini, atau di sini. Ucap Reki sembari menunjuk ke arah kening, dada dan terakhir area selangkangannya. Jangan coba-coba memprovokasiku. Meski aku mencintaimu, bukan berarti aku tidak tega menghabisimu. Sudah aku bilang padamu, lebih baik aku melihatmu mati daripada kamu bahagia dengan wanita sialan itu. Ucap Hilman. Kalau begitu lakukan. Tantang Reki sembari terus mendekat ke arah Hilman. Sudah aku bilang jangan memprovokasiku. Lebih baik kamu ikut bersamaku dan kita pergi dari sini. Aku janji akan membahagiakanmu. Kamu akan jauh lebih bahagia bersamaku daripada dengan Anissa. Ucap Hilman. Kalau begitu, kamu juga harus dengar baik-baik. Lebih baik aku mati daripada hidup dengan batangan sepertimu. Ucap Reki dengan tegas. Kalau begitu maafkan aku, Re. Mungkin aku tidak bisa membuatmu mencintaiku. Mungkin aku tidak bisa menjagamu di dunia ini. Tapi aku janji akan mengunjungi makammu setiap hari, paling sedikit seminggu sekali. Selamat tinggal, sayang. Ucap Hilman. Dor. Dor. 2 peluru melesat. Menembak satu tangan Hilman dan satu lagi kaki Hilman. Sementara Reki yang semula memejamkan mata, membuka matanya kembali karena tidak merasakan sakit apapun di tubuhnya. Hilman menjerit kesakitan saat timah panas itu menggagalkan usahanya melenyapkan Reki. Reki menoleh ke arah asal tembakan dan di sana berdiri Sudibyo yang telah menyelamatkan nyawanya. Papa! Mata Reki berbinar dan langsung berhambur ke pelukan papanya. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Ucap Sudibyo yang kemudian mendapat anggukan kepala dari Reki. Pakai ini. Sudibyo melepaskan baju anti peluru miliknya untuk diberikan pada Reki. Jangan, Pak. Biar Papa saja yang pakai.
ucap Reki. Biarkan Papa memenuhi tugas Papa sebagai pihak yang berwajib dan juga sebagai orang tua. Ucap Sudibyo yang membuat mata Reki jadi berkaca-kaca. Tapi Pak, Papa seharusnya yang... Jangan membantah. Ini adalah sebuah perintah untukmu. Ucap Sudibyo. Reki terpaksa memakai baju anti peluru itu. Papa akan kembali ke depan. Papa akan menunggumu di sana. Ujar Sudibyo. Apa semua anak buah Dirim sudah berhasil diringkus? Tanya Reki. Sudah, tapi Dirim belum. Aku serahkan itu padamu. Jawab Sudibyo. Papa pergilah. Tunggu di mobil. Ucap Reki. Sudibyo mengangguk sembari menepuk bahu putranya. Sudibyo kemudian berbalik badan. Namun saat Reki berbalik badan, Hilman sudah di posisi berdiri dengan pistol membidik ke arah punggung Sudibyo. Wajah pria yang sudah bonyok itu menyeringai aneh dengan darah yang menetes dari mulutnya. Mata Reki terbelalak dan menoleh ke belakang. Kini Reki tahu kalau punggung Sudibyo menjadi sasaran Hilman. Papa, awas! Dor. Ucapan Reki dibarengi dengan letusan peluru dari pistol Hilman. Reki sekuat tenaga menghadang peluru itu untuk Sudibyo, namun peluru itu melewati lehernya hanya berjarak kurang lebih 1 cm saja. Siu! Peluru itu mantap mengenai punggung Sudibyo, sebelum sempat pria itu berbalik badan saat mendengar teriakan putranya. Papa, gumam Reki dengan bibir bergetar. Pak Cik, ucap Zakir. Om, ucap Reno dan Rio bersamaan. Zakir, Rio, dan Reno menangkap tubuh Sudibyo yang hampir tumbang ke lantai. Papa, Hicks. Reki berlari ke arah Sudibyo dan memangku kepala papanya itu. Papa maafin Reki, Pak. Maafin Reki. Hicks. Tubuh Reki bergetar. Sudibyo meraih wajah putranya sembari tersenyum. Bu, bukankah putraku seorang mafia hebat? Mafia hebat tidak boleh cengeng. Ucap Sudibyo, sementara Reki menggeleng-gelengkan kepalanya karena tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Namun kesadarannya cepat pulih karena Hilman masih menjadi ancaman bagi mereka. Zakir, bawa Papa ke rumah sakit. Sekalian obati lukamu. Kalian ikut ke rumah sakit juga. Ucap Reki ke arah Rio dan Reno. Tidak. Kamu tidak bisa di sini sendiri, Re. Rio, kamu saja yang ikut antar Om di bio. Ucap Reno. Baiklah. Jawab Rio. Dengan susah payah Rio dan Zakir membawa Sudibyo ke depan. Saat Reno dan Reki kembali berbalik badan. Lagi-lagi Hilman menodongkan pistol ke arah Reno. Hilman, mati saja kamu! Hardik Reki. Reki merampas pistol dari Reno, lalu kemudian Reki dan Hilman sama-sama membidik. Reno, bersembunyilah di belakangku. Gumam Reki yang langsung dituruti oleh Reno. Mari kita sama-sama melepaskan tembakan. Kita akan melihat tembakan siapa yang paling tepat sasaran. Ucap Reki. Dor. Tanpa aba-aba Reki menembakkan sebuah peluru ke paha Hilman. Gerakan tangan Reki begitu cepat hingga Hilman sama sekali tidak bisa membaca arah gerakan itu. Bruk. Hilman berlutut di lantai saat sebuah timah panas mengenai pahanya. Dor. Reki kembali melepaskan satu peluru dan mengenai paha Hilman yang lain. Hingga membuat pria itu tersungkur ke lantai. Reki menyerahkan 2 buah tali pada Reno dan pria itu mengerti apa yang harus dia lakukan. Reno segera mengikat kedua tangan Hilman ke belakang setelah menendang jauh pistol pria itu. Tidak hanya tangan, Reno juga mengikat kedua kaki Hilman. Kamu tunggu di sini. Aku masih ada urusan dengan Dirim. Ucap Reki. Tapi Re, sangat berbahaya kalau kamu pergi sendirian. Ucap Reno. Tidak apa-apa. Kalau Hilman sampai lepas, itu lebih berbahaya lagi dari Dirim. Meski Reno tidak mengerti arah pembicaraan Reki, tapi dia percaya sahabatnya itu memiliki insting yang bagus. Sementara itu di tempat berbeda, Steve dan Stefani sudah hampir sampai di kediaman Dirim. Ini mesti papi kamu ngomel-ngomel, Steve. Gara-gara kamu, Mami jadi lupa bawa HP. Pasti papi kamu ngubungin Mami. Ucap Stefani. Mami jangan marah-marah terus, nanti cepat tua loh. Ucap Steve. Ini benar-benar nggak adil.
Aku yang susah payah mengandung dan melahirkan, tapi kenapa perangainya duplikat bapaknya? Batin Stefani. Mami, bukankah rumah itu sama dengan foto rumah yang ditunjukkan papi? Tanya Steve. Kamu yakin? Apa kamu benar-benar mengingat nama jalan dan juga nomor rumahnya? Tanya Stefani. Yakin. Kata papi rumahnya di jalan ke-10 nomor ke-26. Aku dengar sendiri pesan suara yang papi kirim. Jawab Steve. Tapi kenapa di depan rumah papi banyak mobil polisi? Tanya Steve. Deg. Jantung Stefani serasa hendak berhenti berdetak. Bayang-bayang kehilangan diri lagi, seolah menari-nari di pelupuk matanya. Stefani bergegas mencari jalan putar balik, agar bisa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Sementara itu Reki berjalan dengan langkah yang begitu cepat menuju ruangan Dirim. Tentu saja kehadiran Reki diketahui oleh pria itu. Dirim berdiri dari kursi kebesarannya. Ceklek. Reki menekan handle pintu. Dan saat dia melangkah masuk, sebuah senjata langsung menodong di samping kepalanya. Nyalimu sangat besar, Re. Kamu pasti sadar kalau kamu sudah mengkhianati kepercayaanku. Padahal kamu tahu rasa sakitnya dikhianati oleh Hilman. Dan sekarang kamu melakukan itu padaku. Kenapa? Kenapa kamu lakukan itu? Tanya Dirim. Tanpa rasa takut Reki menoleh ke arah Dirim hingga todongan pistol itu tepat di depan keningnya. Dari segi yang mana aku mengkhianatimu? Tanya Reki. Apa kamu tidak merasa akhir-akhir ini sikapku berubah sama kamu? Apa kamu tidak merasa kalau kamu sudah kujadikan temanku? Tapi di belakangku kamu memanggil para polisi itu kemari. Kamu ingin menghancurkan aku. Iya kan? Tanya Dirim dengan mata berkaca-kaca. Padahal kamu tahu sendiri aku mau berubah. Padahal kamu tahu aku sudah mempunyai anak dan akan menikah besok. Tapi kamu sadar betul bagaimana berada di posisi jadi seorang ayah. Polisi memang kesini, tapi sebagai seorang ayah, dia hanya menunaikan kewajibannya. Lalu apa menurutmu ayahku akan membiarkan anaknya disekap seumur hidup? Kamu sudah memisahkan kami 6 bulan lebih. Kamu melenyapkan istri dan anakku. Lalu apa kamu tidak pernah berpikir bagaimana jadi aku? Tanya Reki. Dirim, aku kesini karena aku ingin membantumu. Aku tahu ini pasti berat untukmu, tapi inilah pilihan yang terbaik. Aku janji akan membantumu meringankan hukumanmu. Jadi tidak perlu melawan lagi. Semua anak buahmu sudah diringkus. Ucap Reki. Tidak. Sekali aku bilang tidak tetap tidak. Dirim berteriak histeris, sembari kakinya mundur beberapa langkah. Kamu pikir aku bodoh? Kamu sudah menipuku, Re, bukan tidak mungkin kamu membohongiku lagi. Aku tidak akan membiarkan Steve dan Stefani melihat aku dihukum mati ataupun masuk penjara. Ucap Dirim. Aku janji akan membantumu. Aku janji akan memberikan putra dan wanitamu pengertian. Kemarilah. Ayo ikut bersamaku ke kantor polisi. Kamu mau berteman denganku kan? Aku sudah memaafkanmu. Itu karena Anissa dan anakku belum meninggal. Reki mengulurkan tangan. Dirim sangat terkejut mendengar ucapan Reki. Heh, ternyata kamu sudah menipuku habis-habisan, Re. Ucap Dirim. Aku tidak pernah menipumu. Kamu mikirnya jangan begitu. Aku melakukan kewajibanku untuk melindungi istri dan anakku. Jawab Reki. Lalu kamu ingin melihatku sengsara karena anak dan wanitaku membenciku. Anakku pasti tidak akan mengakuiku sebagai ayahnya karena ayahnya akan dihukum sebagai orang jahat. Ucap Dirim. Aku janji anakmu tidak akan pernah berpikir begitu. Ayolah, jangan keras kepala. Ucap Reki. Sekali aku bilang tidak, tetap tidak. Dor. Dirim melepaskan tembakan ke sembarang arah. Nafas pria itu naik turun, sementara Reki membuka matanya setelah terpejam. Kalau begitu tunggu apa lagi? Kamu ingin membunuhku, kan? Mungkin dengan menghilangkan nyawaku, kamu baru akan menyerahkan diri ke polisi. Aku tidak masalah kehilangan nyawa, asal temanku bisa sadar. Tapi kalau nanti aku mati, berjanjilah kamu akan jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Sesuai ucapanmu, kamu akan meninggalkan dunia hitam. Dan aku nitip istri dan anak-anakku, Yil. Bolehkan aku panggil namamu, Yil? Aku suka memanggilmu dengan sebutan itu. Itu lebih terdengar nama orang baik. Dan itu nama teman baruku. Ucap Reki yang membuat air mata Dirim menetes.
Kalau kamu benar menganggapku teman, maka kamu juga harus melakukan hal yang sama untuk Kure. Ucap Dirim. Apa maksudmu? Tanya Reki. Dirim kemudian menodongkan pistol itu di dadanya sendiri yang membuat Reki tercengang dan bergerak maju. Jangan mendekat, Re. Ucap Dirim. Yil, apa kamu sudah gila? Kamu tidak perlu melakukan hal konyol ini. Kamu tidak kasihan dengan anak dan wanitamu? Tanya Reki. Justru karena aku tidak ingin melihat kesedihan mereka saat aku dihukum mati atau masuk penjara. Aku mohon jaga putra dan wanita Kure. Jawab Dirim. Tidak, aku tidak mau. Kamu tunaikan sendiri kewajibanmu itu. Jangan kekanakan, Il. Kamu pikir